Ada frekuensi halus yang terus berdenyut di dalam kepala kita, tak terlihat, tak terdengar, namun perlahan mengarahkan cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Gelombang yang bekerja diam-diam ini bisa menjadi jembatan menuju kejernihan atau pintu menuju kegelisahan yang tak pernah selesai. Inilah gelombang otak beta, wilayah kesadaran yang tampak biasa, tetapi menyimpan rahasia tentang kendali diri dan kedalaman jiwa. Dalam pandangan para pencari hikmah dari masa ke masa, pikiran bukan sekadar alat logika. Pikiran adalah arena, tempat ketenangan dan kegaduhan saling bertemu. Ketika beta berada pada porsi yang tepat, kita fokus, waspada, dan mampu menata hidup. Namun ketika frekuensinya melonjak tanpa kendali, muncullah kecemasan, kelelahan mental, dan perasaan dikejar oleh waktu. Peradaban modern memujinya, bekerja cepat, berpikir tajam, meraih lebih banyak. Kita didorong untuk terus aktif, terus siaga. Tapi ada pertanyaan yang jarang diucapkan. Sampai kapan kesadaran harus menanggung beban ini? Apakah stres dan overthinking hanyalah kelemahan, atau sebenarnya pesan halus bahwa pikiran telah terlalu lama dipaksa berada di mode yang sama? Dalam perjalanan ini, kita akan menelusuri rahasia gelombang beta dari dua sisi: pengetahuan ilmiah yang menjelaskannya dan kebijaksanaan lama yang mengajarkan keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Kita akan melihat mengapa frekuensi ini begitu dominan, apa yang terjadi saat ia mendikte hidup kita, dan mengapa sebagian orang kehilangan ketenangan batin karenanya. Namun, pengetahuan ini bukan sekadar teori. Jika dipahami dengan benar, ia dapat menata fokus, menenangkan hati, dan menuntun kita pada kesadaran yang lebih dewasa, tanpa harus mengklaim diri sebagai bagian dari keyakinan tertentu, namun tetap bernafas dalam nilai-nilai kebijaksanaan yang dekat dengan spiritualitas. Pertanyaannya sederhana, namun dalam. Siapkah kita mengenali gelombang yang selama ini mengendalikan diri kita, lalu memegang kembali kendalinya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang ingin saya ajak. Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton, dan menurutmu, bagian mana yang paling membuatmu berpikir sejauh ini. Aku ingin tahu sejauh mana perjalanan video ini menyentuh berbagai tempat, dan sampai kota mana pengetahuan ini berlabuh. Jauh sebelum istilah gelombang otak beta muncul di laboratorium modern, para ahli hikmah telah berbicara tentang kondisi mental manusia yang terlalu aktif, terlalu berisik, dan sulit tenang. Mereka tidak menyebutnya beta, namun menggambarkannya sebagai pikiran yang bergerak terlalu cepat untuk mendengar suara hati. Dalam naskah-naskah kuno, para sufi, filsuf timur, dan tokoh kebijaksanaan dari berbagai peradaban sering menyebut pikiran seperti kuda liar. Jika diarahkan, ia membawa penunggangnya menuju tujuan. Tetapi jika dibiarkan, ia menyeret manusia ke jurang kelelahan batin. Di Yunani kuno, para filsuf memperingatkan bahaya hidup hanya dengan logika yang terburu-buru. Di kebudayaan timur, diajarkan tentang pentingnya menurunkan gelombang pikiran agar jiwa dapat kembali jernih. Bahkan dalam tradisi keilmuan Islam, banyak ulama dan cendekiawan menyinggung tentang ketenangan atau sakinah dan kejernihan akal sebagai tanda kedewasaan spiritual, tanpa berlebihan dalam mengaitkannya pada ritual tertentu. Seolah-olah sejak dahulu manusia sudah memahami, ketika pikiran terlalu sibuk, ruhani mulai menjauh. Namun, datanglah era modern, revolusi industri, teknologi, persaingan, informasi tanpa henti. Manusia memasuki zaman di mana sibuk dianggap mulia, dan diam dianggap lemah. Gelombang beta yang dulunya hanya muncul saat kita fokus, bekerja, dan menganalisis, kini menjadi rumah permanen. Ini adalah bagian yang sering disalahpahami. Beta bukan musuh. Beta adalah alat. Ia dibutuhkan untuk berpikir jernih, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Tetapi ketika alat dijadikan tuan, ketidakseimbangan lahir. Sebagian teks kuno memberi peringatan halus, manusia yang hanya hidup di wilayah pikiran akan kehilangan rasa. Dan ketika rasa hilang,
kebijaksanaan ikut padam. Di sini kita menemukan benang merah antara pengetahuan kuno dan sains modern. Pikiran yang terlalu aktif menutup pintu kedalaman batin. Tak heran jika banyak orang hari ini merasa sulit fokus saat berdoa, gelisah padahal tidak ada ancaman nyata, sulit menikmati momen meski hidup tampak baik-baik saja. Seolah-olah ada suara dalam diri yang terus berbisik, lebih cepat, lebih banyak, lebih jauh, tetapi tidak pernah berkata, cukup. Rahasia ini bukan disembunyikan karena konspirasi. Seringkali ia hilang karena manusia memilih kebisingan dibanding keheningan. Dan dalam kebisingan itulah gelombang beta menguasai. Di titik inilah kita mulai memahami, pengetahuan kuno bukan sekedar cerita mistik. Ia sebenarnya berbicara tentang keseimbangan kesadaran, tentang bagaimana manusia bisa aktif tanpa kehilangan ketenangan, bisa berpikir tajam tanpa menjadi hamba pikirannya. Dan mungkin inilah alasan mengapa topik ini terasa seperti membuka gerbang yang sudah lama tertutup. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, lakukan satu hal sederhana. Letakkan bahu dengan rileks, lepaskan ketegangan di dahi, tarik nafas perlahan, dan hembuskan tanpa tergesa. Tidak perlu terburu-buru. Tidak ada yang dikejar. Izinkan dirimu menyaksikan video ini dengan tenang, seolah setiap kalimat membuka pintu yang selama ini tertutup. Semakin kamu tenang, semakin jelas rahasia ini terasa. Dan semakin kamu bertahan sampai akhir, semakin utuh gambaran yang akan terbuka. Gelombang otak beta sering dianggap sebagai mode normal manusia. Ketika kita berbicara, menganalisis, menghitung, merencanakan, beta bekerja. Di rentang frekuensi ini, otak berada pada kondisi siaga, fokus, kritis, siap mengambil keputusan. Namun, di balik kesiapannya, ada paradoks yang jarang disadari. Beta bukan hanya alat berpikir, ia juga alat bertahan. Saat tubuh membaca sinyal ancaman, nyata maupun imajiner, beta meningkat. Masalahnya, di zaman modern, ancaman itu bukan lagi harimau di hutan, melainkan notifikasi, target pekerjaan, komentar orang lain, rasa takut tertinggal, kecemasan tentang masa depan. Otak tidak membedakan ancaman nyata dan pikiran yang kita bayangkan. Ia hanya berkata, waspada. Lalu beta naik, dan naik, dan naik. Di titik tertentu, terjadi sesuatu yang halus namun berbahaya. Beta yang seharusnya menjadi tamu, berubah menjadi penghuni tetap. Ketika itu terjadi, gejalanya mulai terlihat. Sulit tidur walau tubuh lelah, hati gelisah tanpa sebab jelas, mudah tersinggung, pikiran lompat ke banyak arah, sulit menikmati momen sederhana. Seperti radio yang volumenya terlalu keras, bukan karena lagu buruk, tapi karena tidak pernah diturunkan. Dan disinilah rahasianya. Bukan beta yang salah adalah ketidakseimbangan. Mari gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan dirimu sebagai penjaga gerbang kota. Beta adalah lonceng peringatan. Ia berbunyi ketika ada bahaya. Tetapi jika lonceng berbunyi terus-menerus, siang malam, penduduk kota tidak akan pernah bisa tenang. Tidak ada yang bisa beribadah khusyuk, bekerja jernih, atau merasakan kedamaian. Begitu pula dengan kesadaran. Kadang, seseorang merasa jauh dari ketenangan spiritual bukan karena ia kurang berdoa atau kurang berusaha, tetapi karena pikirannya tidak pernah diberi izin untuk turun dari mode siaga. Di titik ini, saya ingin kamu kembali rileks sebentar. Tarik nafas dalam, tahan sejenak, lalu lepaskan perlahan. Biarkan kalimat-kalimat ini masuk tanpa terburu-buru. Semakin tenang kamu menyimak, semakin mudah pikiran memahami kebenaran sederhana. Tidak semua hal harus direspons dengan ketegangan. Sains modern menyebutkan bahwa ketika beta dominan terlalu lama, bagian otak yang bertugas menenangkan, menurunkan stres, mengatur emosi, mulai melemah. Namun ketika beta diberi keseimbangan dengan gelombang lain, seperti alfa yang lebih tenang, pikiran menjadi jernih, fokus tetap tajam, tetapi hati tetap lembut. Di sini kita melihat keindahan kebijaksanaan lama. Mereka tidak menyebutnya gelombang beta, namun mereka mengajarkan tartil, ketenangan, tadabur,
dan kesabaran. Semua itu bukan sekedar ibadah, melainkan latihan menurunkan kebisingan mental. Perhatikan sesuatu. Saat seseorang mulai tenang, ia bukan menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia mulai memiliki kendali. Karena yang sejati menguasai hidup bukanlah orang yang paling cepat, melainkan orang yang paling mampu mengendalikan dirinya. Dan inilah inti pelajaran bagian ini. Gelombang beta diperlukan untuk bekerja dan berpikir, tetapi ia harus tunduk pada kesadaran, bukan sebaliknya. Tetaplah bersama hingga akhir video ini. Setiap bagian berikutnya akan menyambung potongan puzzle yang belum lengkap. Semakin kamu bertahan dengan tenang, semakin terasa bahwa apa yang dulu tampak rumit sebenarnya hanya menunggu untuk dipahami. Saat sebagian orang mendengar istilah gelombang otak, mereka langsung membayangkan sesuatu yang mistik berlebihan. Seolah-olah hanya orang tertentu saja yang bisa memahaminya. Yang lain justru melihatnya terlalu ilmiah, kering, dan jauh dari spiritualitas. Keduanya keliru. Kebenaran berada di tengah. Gelombang otak bukan sihir, tapi juga bukan sekadar angka di monitor laboratorium. Ia adalah bahasa halus antara pikiran, tubuh, dan kesadaran. Dan gelombang beta terutama sering disalahpahami. Mitos pertama, semakin aktif otak, semakin cerdas. Ini jebakan terbesar. Banyak orang bangga ketika pikirannya selalu sibuk. Ide terus berdatangan, rencana terus disusun, target tak pernah habis. Namun, aktivitas yang berlebihan tidak selalu berarti kejernihan. Seperti pedang yang diasah tanpa henti, lama-lama bukan semakin tajam, tetapi malah pecah. Orang yang terlalu lama berada di beta sering merasa selalu membandingkan diri dengan orang lain. Sulit menikmati ibadah karena pikiran berlari kemana-mana. Tidak pernah merasa cukup. Padahal kecerdasan sejati bukan diukur dari seberapa cepat kita berpikir, tetapi dari kapan harus berhenti berpikir. Mitos kedua, tenang itu malas. Banyak peradaban modern menanamkan ide bahwa diam, perlahan, dan refleksi adalah tanda kemunduran. Padahal para ulama, sufi, dan filsuf sepanjang sejarah selalu menaruh nilai tinggi pada ketenangan batin. Kenapa? Karena ketenangan bukan berhenti. Ketenangan adalah mengatur ritme. Saat gelombang beta menurun sedikit dan memberi ruang pada alfa, otak bukan melemah. Ia justru mulai melihat pola besar, arti hidup, arah tujuan, makna peristiwa. Seseorang mulai lebih hati-hati, tidak reaktif, tidak mudah diprovokasi. Di sini ada rahasia kecil. Ketenangan adalah strategi, bukan pelarian. Sekarang, izinkan pikiranmu kembali rileks. Tarik nafas pelan, keluarkan perlahan. Biarkan kalimat-kalimat ini mengendap tanpa harus segera kamu analisis. Semakin kamu tenang menyimak, semakin mudah pikiran mendengarkan. Bukan hanya suara penjelasan, tetapi juga suara hatimu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi saat beta mendominasi terlalu lama? Bayangkan otak sebagai kota yang memiliki beberapa distrik. Distrik fokus, distrik emosi, distrik intuisi, distrik spiritualitas dan makna. Ketika beta terlalu dominan, distrik fokus mengambil alih semua kekuasaan. Ia mematikan lampu di distrik lain agar seluruh energi difokuskan pada siaga. Hasilnya, intuisi melemah, rasa syukur memudar, doa terasa kering, kehidupan terasa mekanis dan berat. Bukan karena Tuhan jauh, bukan karena hidupmu buruk, tetapi karena frekuensi kesadaranmu terlalu sempit untuk merasakan kedalaman. Dan disinilah banyak orang salah langkah. Mereka menyalahkan diri, menyalahkan kehidupan, bahkan menyalahkan takdir. Padahal yang perlu diperbaiki hanyalah ritme pikiran. Paradoks beta, diperlukan tetapi tidak boleh berkuasa. Ketika kamu bekerja, berdagang, belajar, memimpin, beta adalah sahabat. Namun ketika hari berakhir, tubuh dan jiwa meminta jeda. Jika kita mengabaikan jeda itu, beta berubah menjadi kecanduan kesibukan, dorongan untuk selalu online, kegelisahan tanpa sebab, pikiran yang terus mengulang skenario terburuk. Di titik tertentu, seseorang mungkin berkata, "Aku lelah, tapi tidak bisa berhenti." Itu bukan kelemahan, itu tanda bahwa pikiran butuh dipandu, bukan dibiarkan liar. Sekarang, izinkan satu sugesti lembut.
Selama kamu menonton sampai akhir, biarkan dirimu tetap duduk tenang, bernafas pelan, dan biarkan informasi ini masuk tanpa dipaksa. Tidak ada yang harus dibuktikan, tidak ada yang harus diperdebatkan. Cukup dengarkan dan rasakan bagaimana perlahan pikiran mulai melunak. Karena semakin kamu tenang, semakin jelas kamu melihat. Gelombang beta hanyalah salah satu pintu, bukan seluruh rumah kesadaranmu. Setelah memahami rahasia dan paradoks gelombang beta, satu pertanyaan muncul. Bagaimana cara hidup di tengah kesibukan tanpa kehilangan ketenangan? Jawabannya bukan melarikan diri dari dunia. Jawabannya adalah mengatur ritme. Beta tetap ada, tapi ia bekerja seperti prajurit yang patuh pada komandannya, bukan raja yang berkuasa atas segalanya. Mari turunkan konsep besar ini menjadi langkah sederhana. 1. Mulai hari dengan kesadaran pelan. Banyak orang memulai hari dengan ponsel, media sosial, pesan masuk, berita yang memicu cemas. Sejak menit pertama, beta langsung melonjak. Cobalah berbeda. Saat membuka mata, duduk sejenak. Tarik napas perlahan, ucapkan kalimat syukur dalam hati, kemudian arahkan pikiran pada apa satu hal baik yang ingin aku lakukan hari ini. Bukan 10, bukan daftar panjang. 1. Dengan cara ini, beta diberi arah, bukan dibiarkan liar. 2. Berpikir dalam gelombang bertahap. Saat bekerja atau belajar, bagi waktu menjadi blok. 20-30 menit fokus, 2-3 menit berhenti, tarik napas, tenangkan diri, lanjutkan lagi. Ini bukan kemalasan, ini cara memberikan ruang pada alfa untuk menyeimbangkan beta. Ketika kamu memaksa otak bekerja tanpa jeda, beta berubah menjadi kegelisahan. Tetapi dengan ritme yang tepat, fokus menjadi tajam, namun tetap tenang. 3. Tenangkan tubuh, pikiran ikut tunduk. Tubuh dan pikiran saling berbicara. Jika tubuh tegang, pikiran ikut tegang. Bahu rileks, napas lebih dalam, ritme jantung menurun, beta otomatis melembut. Sebelum tidur, lakukan ini selama 2-3 menit. Duduk atau berbaring dengan nyaman, tarik napas perlahan melalui hidung, keluarkan lebih lama dari saat menariknya, lepaskan ketegangan dari rahang dan bahu. Tidak perlu mantra khusus, tidak perlu teknik rumit, hanya mengizinkan pikiran turun dari mode siaga. 4. Batasi kebisingan yang tidak perlu. Ada kebiasaan yang diam-diam membuat beta mendominasi. Diskusi yang tidak penting namun emosional. Konten yang memicu ketakutan atau kemarahan. Membandingkan hidup dengan orang lain. Overthinking tentang hal yang belum tentu terjadi. Tanyakan hal sederhana sebelum respon sesuatu. Apakah pikiran ini perlu atau hanya kebiasaan? Jika tidak perlu, lepaskan. Bukan dihindari, bukan dipaksa hilang, cukup tidak diikuti. 5. Ketenangan sebagai latihan spiritual tanpa berlebihan. Banyak tradisi kebijaksanaan mengajarkan momen hening, zikir, tafakur, tadabur, merenung. Bukan untuk menunjukkan diri lebih suci, tetapi agar gelombang pikiran tenang, sehingga hati bisa kembali jernih. Ketika ketenangan hadir, ibadah terasa lebih dalam, doa lebih khusyuk, keputusan lebih matang, bukan karena kita lebih hebat, tapi karena beta tidak lagi berteriak. Disinilah perubahan sesungguhnya terjadi. Fokus lebih kuat, emosi lebih terjaga, perasaan lebih ringan, kesadaran terasa lebih dewasa. Dan perlahan kamu mulai menyadari, masalahnya bukan pada hidupmu, melainkan pada frekuensi yang selama ini menguasai pikiran. Latih langkah-langkah ini sedikit demi sedikit. Tidak perlu memaksa, tidak perlu mengejar kesempurnaan. Karena sejatinya, perjalanan menguasai gelombang beta adalah perjalanan kembali. Kembali pada kendali, kembali pada kewaspadaan yang tenang, kembali pada dirimu yang lebih jernih. Pada akhirnya, rahasia gelombang otak beta bukan sekedar tentang sains, bukan pula sekedar tentang spiritualitas. Ini tentang keseimbangan, tentang bagaimana manusia belajar hidup di dunia yang cepat,
tanpa kehilangan kedalaman dirinya. Kita telah melihat bagaimana beta membantu kita berpikir, bekerja, dan bertahan. Bagaimana ia bisa berubah menjadi sumber kegelisahan ketika berkuasa terlalu lama. Bagaimana kebijaksanaan kuno dan ilmu modern ternyata saling berbisik pada titik yang sama. Tenangkan pikiran agar hati dapat berbicara. Di tengah hiruk-pikuk dunia, banyak orang mencari kedamaian di tempat yang jauh, padahal seringkali jawabannya berada begitu dekat. Pada ritme napas, pada cara kita memulai hari, pada keberanian untuk memberi jeda sebelum bereaksi. Mengendalikan beta bukan berarti mematikannya. Mengendalikan beta berarti mengingatkan pikiran siapa yang sebenarnya memegang kendali. Saat ritme itu mulai tertata, sesuatu yang lembut terjadi. Fokus tetap tajam, hati menjadi lebih tenang, kesadaran terasa lebih matang, ibadah, kerja, dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih jernih. Bukan karena hidup berubah drastis, tetapi karena dirimu berubah cara memandang dan merasakannya. Di titik ini, muncul pertanyaan yang layak direnungkan. Jika selama ini pikiranlah yang mengikat kita pada kegelisahan, lalu siapa yang sebenarnya lebih kuat? Pikiran itu atau kesadaran yang mengamatinya? Biarkan pertanyaan itu tinggal sejenak di dalam dirimu. Jika pengetahuan ini memberi pencerahan, jangan ragu untuk berbagi di komentar. Apa yang paling menyentuh dan bagian mana yang membuatmu melihat dirimu sedikit berbeda? Dan jika video ini dirasa bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang belajar menenangkan gelombang batinnya. Kita masih memiliki banyak rahasia untuk dibuka, banyak pintu yang menunggu diketuk. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Tetap tenang, tetap waspada, dan jaga keseimbangan antara pikiran dan kedalaman jiwa.